Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Semoga saat ini kita semua dalam kondisi tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit renungan singkat mengenai pentingnya menjaga lidah dan perkataan. Kita tahu bahwa manusia memiliki lidah, yang dimana lidah ini merupakan salah satu indera dan merupakan salah satu anggota bagian tubuh yang letaknya berada di dalam mulut. Lidah digunakan untuk berbicara, makan, minum, bahkan mencicipi berbagai macam rasa seperti pedas, manis, asin, dan rasa lainnya. Dengan bantuan lidah, kita dapat menghasilkan bunyi atau suara untuk berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Tanpa lidah, sulit sekali kita untuk mengerti jika seseorang sedang berbicara. Lidah ini bentuknya kecil di antara anggota tubuh yang lain. Tapi ternyata lidah ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Kita bisa baca di dalam Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5. Begini firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Pada ayat ini, lidah diumpamakan seperti api. Kita tahu bahwa api itu panas. Ternyata lidah manusia sama seperti api ini, panas. Api bisa merusak dan menghancurkan serta menghanguskan sesuatu. Seperti itu juga mulut manusia, melalui gosip, melalui fitnah, kata-kata kotor, kata-kata cacian, makian, dan lain sebagainya. Fitnah yang keluar dari mulut manusia mampu untuk merusak hubungan baik orang lain. Begitu juga gosip. Gosip ini akan menjalar dengan cepat bagaikan api yang menghanguskan. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga perkataan dan lidah kita. Berikut ada beberapa alasan mengapa kita perlu untuk menjaga lidah dan perkataan kita. Saya mulai dari yang pertama. Perkataan kita ini adalah benih yang kita taburkan dan buahnya akan kita nikmati sendiri. Kita bisa baca di dalam Amsal 13 ayat 2. Amsal 13 ayat 2, begini firman Tuhan, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Amin. Amsal 13 ayat 2a. Nah, lidah ini menghasilkan perkataan, dan di dalam perkataan kita itu menyimpan satu kekuatan yang menghasilkan buah, dan buah dari perkataan kita itulah yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Perkataan manusia atau perkataan kita hanyalah dua hal, yaitu perkataan yang positif dan perkataan yang negatif. Dan kedua hal ini akan sangat berdampak bagi kehidupan kita pribadi dan kehidupan orang lain. Ada banyak contoh kata-kata yang positif. Antara lain, yang pertama, memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, hati Tuhan akan senang dengan puji-pujian kita. Kemudian, menyampaikan kebenaran atau menyampaikan kabar baik. Ketika kita menyampaikan kabar baik ke orang lain, ketika itu juga kita sebagai orang percaya telah menjalankan tugas kita. Dan orang yang mendengarkan kabar baik tersebut bisa mengenal siapa itu Tuhan, bahkan bisa percaya kepada Tuhan kita. Kemudian untuk sesama, kita juga bisa memperkatakan hal yang positif. Ketika seseorang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan penghiburan, saat itu kita bisa memberikan kata-kata yang dapat menyemangatinya kembali. Selain itu, kita juga bisa memberikan pujian kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dalam keadaan tertekan, kita masih mampu kok untuk memperkatakan kata-kata yang positif.
Contohnya, dalam Kristus aku mampu menanggung segala perkara. Dalam keadaan berkekurangan, kita mampu mengatakan hal positif. Allahku yang mencukupkan aku akan segala kebutuhanku. Dan dalam keadaan yang sakit, kita mampu berkata, oleh bilurnya aku telah sembuh. Dan dalam keadaan lelah hidup kita ini, kita masih bisa berkata, kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Begitu banyak kata-kata positif yang pernah kita dengar atau yang pernah kita ucapkan. Tapi tidak sedikit pula kata-kata negatif yang saat ini ada di sekitar kita. Terkhusus di lingkungan anak muda. Ya, anak muda saat ini tidak sedikit yang berkata-kata negatif. Hal ini sudah menjadi wajar di kalangan anak muda di dalam pergaulannya. Kenapa seperti itu? Karena menurut mereka di dalam pergaulan itu hal yang wajar kalau mereka ingin dikatakan gaul, ingin dikatakan keren. Cacian, makian, cemoohan, kata-kata kotor, kata-kata jahat, itu adalah hal yang wajar diucapkan oleh anak muda saat ini. Anak muda saat ini mulai lupa dengan firman Tuhan yang mengatakan kita harus menjaga lidah kita dan perkataan kita. Harusnya perkataan dan lidah kita itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan malah sebaliknya. Dan saat ini ada sangat banyak anak-anak muda yang tidak konsisten dalam hidupnya. Mereka masih melayani Tuhan, masih memuji Tuhan, bahkan menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tapi pada kenyataannya, ketika mereka kembali ke dalam masyarakat, kembali ke dalam pergaulannya, yang ada mereka hanya memperkatakan kata-kata negatif, kata-kata kotor, kata-kata jahat, kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Dan untuk anak muda, ini tuh keren banget. Kalau kamu gak bisa ngomong seperti ini, kamu gak bisa masuk di lingkungan mereka. Tapi ternyata hal ini gak ada keren-kerennya sama sekali di hadapan Tuhan. Yang keren di hadapan Tuhan itu adalah ketika kamu berkata dan lidahmu kamu jaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu gak perlu keren untuk dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini pasti berubah. Kamu hanya perlu keren di hadapan Allah. Keren sekarang dan keren untuk di masa yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan kita ini memberikan buah kepada kita. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Memperkatakan firman Tuhan itu dapat membentuk kehidupan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan berhikmat, dari yang lemah dan bisa menjadi kuat. Oleh sebab itu, jika kita menginginkan hal-hal yang baik, maka perkatakanlah kata-kata yang baik. Kemudian untuk yang kedua, perkataan kita itu menentukan hidup kita. Apakah kita terberkati atau kita malah terkutuk? Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10, begini firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Pada ketiga ayat tersebut, Allah berfirman, kita dipanggil itu untuk diberkati, untuk memberkati orang lain. Maka daripada itu, hendaklah kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita ini adalah kata-kata berkat. Sehingga kita hidup di dalam berkat.
Dengan jelas Allah mengatakan jangan mencaci maki. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi kutuk. Kemudian Allah pun berkata di dalam firman ini, jikalau kita mau melalui hari-hari kita dengan baik, kita harus pandai menjaga lidah, bibir, dan perkataan kita, dan jangan sekali-sekali menghadapkannya kepada hal yang jahat. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Jika kebenaran, kebaikan, dan hal positif lainnya kita katakan melalui mulut kita, maka hal itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Perkataan kita ini seperti doa. Berkat itu akan menyelubungi kita dan kita akan hidup di dalam berkat itu. Tapi sebaliknya, jika yang kita ucapkan hanyalah perkataan yang jahat, kebohongan, cacian makian, dan lain sebagainya, justru itu akan mendatangkan kutuk untuk hidup kita. Kutuk itu seperti racun yang menyebar ke seluruh syaraf, sehingga melemahkan kita dalam kehidupan ini, dan pada akhirnya akan mencelakai kita. Maka penting bagi kita untuk menggemakan setiap perkataan yang baik, agar kehidupan kita berada dalam lingkup berkat Allah, dan sepanjang kehidupan kita hanya akan menerima hal yang baik. Jagalah mulut, bibir, dan perkataan kita dari perkataan-perkataan yang jahat. Jangan mengutuk, sebab hidup kita ini harusnya berada di dalam berkat, bukan di dalam penderitaan dan kutukan. Untuk kalian anak-anak muda, untuk kita anak-anak muda, jadilah anak-anak muda yang bisa menjadi berkat bagi diri sendiri, terlebih menjadi berkat untuk orang lain. Meskipun kita masih muda, bukan berarti kita tidak punya kuasa di dalam mulut kita. Tuhan memberikan kuasa di dalam mulut kita, anak-anak muda. Kepada semua orang Tuhan memberikan kuasa. Kita diberikan kuasa untuk memberkati orang lain, untuk memberkati diri sendiri. Itu diberikan Tuhan pada kita. Tuhan gak pernah pilih-pilih memberikan berkat itu harus sama siapa. Tapi ketika semua orang telah diberikan kuasa untuk memberkati, tidak semua orang mau menggunakannya untuk memberkati. Jadilah anak muda yang menyalurkan berkat bagi dunia ini. Anak muda juga gak boleh mengutuki diri sendiri, gak boleh merendahkan diri sendiri, gak boleh menjengkali diri sendiri, dan bilang, aku gak bisa. Kita bisa di dalam Tuhan. Kita nggak boleh mengutuki diri kita seperti itu. Karena Tuhan memberikan kita berkat yang begitu banyak. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau hidup di dalam berkat atau malah hidup di dalam kutuk. Kita sendiri dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan untuk memberkati. Kemudian poin ketiga, setiap perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kita bisa baca di dalam Matius 12 ayat 35 sampai 37. Matius 12 ayat 35 sampai 37 begini firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena itu, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Dan pada akhirnya setiap manusia akan meninggalkan dunia ini. Dunia ini hanyalah sementara. Kita hanya tamu di dunia ini.
Gak selamanya kita bisa tinggal di dalam dunia ini. Tidak ada batasan usia ketika Tuhan memanggil anaknya untuk pulang. Mau itu sudah dewasa, mau itu sudah masih muda, ataupun masih anak-anak. Itu terserah Tuhan kapan mau panggil. Jangan lantas kita masih muda, kita berpikir, oh umur saya masih panjang kok, saya bisa melakukan apapun, tobatnya nanti-nanti aja. Gitu, nggak bisa. Mulailah dari sekarang ketika Tuhan masih memberikan berkat kehidupan kepada kita pribadi. Dan ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi, setiap kita diminta untuk mempertanggungjawabkan kata-kata kita selama kita hidup di dunia. Setiap perkataan kita akan diperlihatkan oleh Tuhan, baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan atau Allah kita. Mengapa kita mengatakan ini? Mengapa kita mengatakan itu? Untuk apa kita katakan ini? Untuk apa kita katakan itu? Semua itu akan ditanyakan oleh Allah. Kita buka kembali di dalam Matius 7 ayat 17. Di sini Tuhan memberikan sebuah perumpamaan. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pada ayat ini jelas dikatakan, buah dan pohon itu konsisten. Gak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian pula sebaliknya. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi, kita ini ingin seperti apa? Ingin menjadi pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, atau menjadi pohon yang tidak baik dan menghasilkan buah yang tidak baik? Kita bisa buka kembali di dalam Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45, demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kedua ayat ini mengatakan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan katanya, dan begitu pula sebaliknya, orang yang tidak baik mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Sebab itu yang kita lakukan di dalam hidup ini, haruslah kita berkata atau mengeluarkan ucapan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa yang kita ucapkan sehari-hari itu mencerminkan hati kita itu seperti apa. Jika kita mempunyai isi hati yang baik, yang bersih, maka perkataan kita itu pasti baik. Tapi jika hati kita itu kotor dan tidak baik, maka yang kita ucapkan itu hanyalah hal yang tidak baik, hanyalah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Marilah setiap kita hendaknya memiliki hati yang bersih dan baik, agar setiap apa yang kita katakan merupakan hal yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Perkataan kita selama hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan. Sama pentingnya seperti apa yang kita inginkan untuk kita besok, lusa, dan di hari yang akan datang. Itu sama pentingnya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap harinya. Karena itu, kita harus menjaga lidah kita setiap hari. Itu adalah cara yang terbaik untuk memelihara hidup kita. Kelak ketika Tuhan panggil, kita dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya secara pribadi. Terkhusus untuk anak-anak muda saat ini yang masih gaul dan kerennya versi dunia, gantilah gaul dan kerennya kalian itu versi Tuhan. Berubahlah agar kita sebagai anak-anak muda berkenan di hadapan Tuhan. Bila kita telah mengatakan hal yang baik,
kita akan diperlakukan secara baik. Namun, jika kita memperkatakan hal yang tidak baik, maka kita akan dihukum sesuai dengan apa yang telah kita katakan. Sekian renungan pada saat ini. Semoga renungan kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan sekiranya kita semua boleh keren di hadapan Allah, dan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah kita itu hanyalah kata-kata berkat, hanyalah kata-kata positif yang berkenan di hadapan Allah. Shalom, God bless you non-stop.